Kasus seorang rapper atau penyanyi terkenal ini lagi rame banget guys. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu nih tentang kasus ini. Kasus ini kasus tergila di tahun ini dan menjijikan. Ini dia orang yang saat ini terjerat kasus bertubi-tubi. P. Diddy atau nama aslinya Sean, dia adalah salah satu tokoh tersukses dalam dunia hip hop. Untuk fans hip hop atau yang sering dengerin musik luar negeri pasti nggak asing nih lihat P. Diddy ini. Saking terkenalnya, di tahun 2013 bayaran dia paling mahal sedunia. Sedunia loh ya, paling mahal menurut Forbes. Karena kesuksesannya menjadi rapper atau penyanyi ini semakin terkenal, dia dipercaya banyak orang, banyak koneksi-koneksinya. Dan bahkan wali kota New York, Eric Adams, memberikan penghargaan kunci kota New York ke P. Diddy pada tahun 2023. Ini bukan kunci pintu atau berangkas ya guys, atau harta karun, bukan. Penghargaan kunci kota itu hanya simbolis untuk seseorang yang dianggap baik dan dianggap orang tersebut sudah memberikan contoh yang baik dan bermanfaat bagi warga New York. Tapi sayangnya di tahun 2024 tahun ini, penghargaan kunci kota New York itu diambil kembali oleh wali kota karena P. Diddy ini terjerat kasus kekerasan. Viralnya video penyerangan P. Diddy membuat wali kota New York tidak nyaman karena dia jadi dihujat habis-habisan oleh warganya. Warga mendesak agar penghargaan itu harus ditarik kembali dan akhirnya P. Diddy pun mengembalikan penghargaan kunci kota New York itu. Sebenarnya sudah sejak lama rapper ini selalu mendapatkan rumor tidak baik, rumor kekerasan, pemerasan, dan pelecehan. Bahkan ada 8 tuntutan terkait kasus itu. Tapi sayangnya hal itu seperti angin lalu saja. Kalau rumor itu lagi keangkat atau lagi rame nih, P. Diddy pasti mengatakan itu tidak benar. Pokoknya dia membantah semua tuduhan itu. Hal itu pun membuat fansnya P. Diddy ini menyerang orang yang mengangkat rumor itu. Di tahun 2024 ini mungkin keberuntungan P. Diddy ini udah habis kali ya, karena di tahun ini semua gosip itu terbongkar ke publik. Gosip itu bukan hanya sekedar rumor saja. Beberapa korban dari P. Diddy berani melaporkannya. Awal mula kasus ini terungkap yang akhirnya membuat P. Diddy ditangkap dimulai dari mantan pacarnya P. Diddy yaitu Casey yang menggugat P. Diddy. Casey membuat kaget dunia hiburan karena dia berani mengatakan kalau dia telah diperbudak, dilecehkan dan mendapat kekerasan, bahkan dijual oleh P. Diddy. Di dalam isi gugatannya bahkan Casey ini menulis kalau P. Diddy adalah pelaku yang menghancurkan mobil rapper Kid Cudi. Ketika Casey memutuskan untuk putus, P. Diddy yang tidak terima malah melakukan kekerasan yang berujung Casey dilecehkan secara kasar. Selama Casey bersama P. Diddy, dia selalu diancam agar bisa melayaninya terus-menerus. Bahkan, Casey juga harus melayani para PSK laki-laki yang sudah disewa oleh P. Diddy. Pada akhirnya, kasus Casey ini diselesaikan guys, dengan kesepakatan bersama yang tidak diumumkan isi kesepakatannya ke publik. Setelah dinyatakan kasus Casey selesai, tiba-tiba muncullah korban lain yang melapor dengan kasus serupa, bahkan lebih gila lagi. Seperti biasa, P. Diddy menyangkal semua tuduhan yang beredar. Bahkan dia mengatakan seperti ini, "Saya telah cukup menahan diri dari berbagai tuduhan yang mencoba merusak reputasi saya. Tuduhan-tuduhan menjijikan telah dibuat terhadap saya oleh orang-orang yang hanya menginginkan uang dengan cepat." Meskipun P. Diddy menyangkal tuduhan itu, para korban yang melapor tidak gentar guys. Mereka tetap memberi laporan. Apa yang sebenarnya P. Diddy lakukan lebih buruk dari binatang buas, kata mereka. Untungnya nih ya, pihak polisi pun memproses dan menyelidiki semua laporan korban dari P. Diddy ini. Orang yang menggugatnya ini bernama Joy Dickersonil. Dalam gugatannya, Joy mengatakan pada tahun 1991, ketika dia masih mahasiswa, Joy dibius oleh P. Diddy, lalu dia dilecehkan, bahkan direkam secara diam-diam. Joy tidak bisa melawan, tidak berani berbuat apa-apa. Kejadian Joy ini udah lama. Jadinya P. Diddy langsung membantah tuduhan Joy dengan mengatakan kalau Joy hanya ingin memeras uangnya. P. Diddy ini belum tahu nih ya, kalau yang lapor ini tuh banyak, bukan cuma Joy aja. Joy tidak sendirian. Korban lain pun melaporkan P. Diddy dengan kasus yang sama. Namun, korban yang lain tidak ingin dipublish identitasnya. Polisi pun menghargai itu. Mereka melindungi identitas korban yang melapor. Apalagi ini kasusnya sensitif banget. Gugatannya bahkan lebih besar. Korban mengaku P. Diddy menggunakan labelnya yang bernama Bad Boy Entertainment untuk melakukan perdagangan seks.
Mereka juga mengatakan pernah dilecehkan oleh P. Diddy dan penyanyi Aaron Hall ketika di New York City. Hal itu dilakukan bersama. Pada saat itu korban masih berusia 17 tahun juga guys. Masih muda-muda nih korbannya. Selama ini korban harus tersiksa dengan traumanya. Dia tidak pernah berani melaporkan kejadian itu karena P. Diddy seorang penyanyi terkenal. Dia nggak berani melawan P. Diddy. Baru kali ini para korban memberanikan diri untuk melapor apa yang pernah terjadi pada mereka. Karena mereka melihat ternyata ada korban selain dia sendiri. Jadinya tidak merasa sendirian kan? Dan pihak aparat pun mulai menyelidiki lebih dalam kasus ini karena banyak yang lapor. Lalu pada Maret tahun 2024, rumah P. Diddy di LA dan Miami digerebek oleh agen federal. Hal itu dilakukan sebagai penyelidikan terkait kasus perdagangan seks. Dari sinilah kasus P. Diddy semakin besar, semakin ramai diperbincangkan karena banyak hal yang sangat tidak diduga ditemukan di istana mewah P. Diddy itu. Aparat menemukan banyak senjata yang nomor serinya dihancurin. Lalu mereka juga menemukan 1000 botol baby oil dan pelumas. Gila, sebanyak itu buat apa, Cok? Gila lu! Gila! Ya! Gila! Ribuan baby oil dan pelumas itu tentunya bukan untuk jualan di TikTok Live ya. Bukan untuk jualan di Shopee juga. Dia bukan pedagang baby oil, tapi stoknya sampai ribuan. Satu botol aja dipakainya suka lama habisnya kan? Lah ini sampai ribuan gitu. Kira-kira buat apa ya guys? Mana botolnya itu yang gede-gede lagi, yang jumbo-jumbo? Oh iya, ada satu lagi nih yang buat gue tercengang juga. Aparat juga menemukan 758 mainan terong-terongan. Mainan terong-terongan itu ada berbagai warna dan bentuk. Kalian ngerti kan ya? Yang dimaksud bukan terong sayur ya, tapi mainan. Ya mainan. Dia koleksi mainan sebanyak itu, Cok. Menjijikan. What? Semua barang itu diduga untuk melancarkan aksi kegiatan penyimpangan yang dilakukan di rumah P. Diddy. Bukan untuk dia sendiri saja, tapi orang-orang yang dia undang yang punya hasrat penyimpangan juga ikut berpesta di sana. Ternyata orang stres kayak gini banyak ya guys. Heran, kenapa nggak jalanin hidup normal aja sih? Udah pada kaya, banyak duit, terkenal, kelakuan malah minus. Aneh banget. Yang kayak gini nih, depan dan belakangnya langsung tempel setrika panas aja nggak sih? Kesel gue lihat kasus orang sakit kayak gini. Penggerebekan rumah P. Diddy ini langsung viral di mana-mana. Bahkan langsung banyak teori-teori yang semakin liar, semakin ruwet pokoknya, karena melibatkan banyak orang terkenal. Bahkan ternyata banyak artis yang sebenarnya sudah kasih kode ke publik kalau P. Diddy ini orang aneh dan berbahaya. Guys, ternyata ya netizen di luar juga sama nih guys, selalu buat cocok logi kalau ada kasus viral. Banyak netizen yang di sana yang mengulik apa yang sebenarnya dilakukan P. Diddy ini. Mereka mencari tahu dari semua sudut, terutama dari teman dekatnya P. Diddy. Mereka mencoba mencari jejak digital di masa lalu yang mungkin saja terkait dengan kelakuannya P. Diddy ini. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu teman dekatnya P. Diddy. Bahkan dia sudah dianggap sebagai anak angkatnya P. Diddy, bahkan sempat tinggal di rumah P. Diddy. Dia adalah seorang penyanyi bernama Usher yang saat ini dirujak netizen karena cuitan lamanya yang menurut netizen ini aneh dan mencurigakan. Dan netizen juga mengaitkan cuitan itu dengan kasusnya P. Diddy. Setelah ramai karena cuitan jadulnya, anehnya cuitan-cuitan itu hilang guys, alias dihapus. Usher mengatakan kalau itu karena akunnya dihack, bukan dia yang menghapus. Lengah dikit tiba-tiba bilang dihack ya. Mana yang dihapusnya itu cuitan yang kontroversialnya aja lagi. Kebetulan dihack, apa kebetulan dihapus karena panik nih Bang Usher? Baca. Dari situ netizen semakin mengecam Usher. Mereka meminta agar Usher membantu mengungkapkan kasus P. Diddy ini. Netizen berharap Usher itu bisa jujur karena tidak mungkin dia tidak tahu apa yang dilakukan P. Diddy. Mengingat dia itu pernah tinggal sama P. Diddy dan sangat-sangat dekat dengan P. Diddy. Ditambah lagi ada dugaan kalau Justin Bieber korbannya P. Diddy. Netizen meminta pertanggungjawaban Usher untuk keadilan Justin Bieber karena Usher orang yang mengenalkan Justin
Bieber kepada P. Diddy ketika Justin Bieber masih bocil, masih baru jadi penyanyi baru waktu itu. Tapi meskipun begitu, keterlibatan Usher dengan kasus P. Diddy ini belum diketahui dengan pasti nih guys. Sejauh ini hanya sebatas anggapan publik saja, tapi tidak ada salahnya untuk diselidiki ya kan. Clue selanjutnya yang ditemukan netizen yaitu dari lagunya Eminem. Banyak orang yang meyakini lagu itu untuk menyindir P. Diddy. Setiap liriknya memperingatkan ke publik apa yang sebenarnya dilakukan oleh P. Diddy. Lagu ini dirilis pada Juli tahun 2024. Kasusnya P. Diddy muncul di akhir 2023 dan menjadi ramai di tahun 2024. Jadi kayak ngepas gitu ya kan. Lagu ini diciptakan oleh Eminem. Dia terkenal sebagai seorang rapper yang jenius. Eminem sendiri belum meluruskan dugaan netizen apakah itu berarti lagu itu memang sindiran untuk P. Diddy atau bukan. Tapi kalau dia diem aja, mungkin berarti iya nggak sih? Oh iya guys, FYI, di industri hip hop para rapper memang sering saling sindir lewat lagunya ya. Hal itu sudah biasa terjadi. Biasanya hal itu menjadi ajang pembuktian kekuatan lirik seorang rapper. Dan bukan cuma lagu milik Eminem saja yang menjadi kontroversi karena kasus ini. Lagu She Knows yang dinyanyikan J. Cole juga secara gamblang menjelaskan kematian sahabat dari P. Diddy yang menuding bahwa P. Diddy, Jay-Z, dan juga Beyonce tahu persis bagaimana korban-korban tersebut bisa meninggal. Korban-korban yang dimaksud yaitu bintang industri musik Hollywood seperti Aaliyah, Levi, hingga Michael Jackson. Tentu ini menjadi kontroversi yang sangat besar guys. Apalagi jika memang itu benar, itu berarti P. Diddy ini benar-benar orang jahat yang tidak segan menghabisi seseorang meskipun lewat perantara. Sejak awal tahun 1998, P. Diddy selalu mengadakan pesta besar di rumahnya. Pesta itu dilakukan setiap tahunnya. Pesta itu bernama White Party. Nama White Party dibuat karena peserta pesta diminta mengenakan pakaian putih semuanya. Selain itu, nama White Party dipakai karena pesta tersebut juga diikuti oleh para artis atau orang kulit putih yang terkenal dan para bintang hip hop generasi baru. Dulu pesta ini tuh sangat ditunggu-tunggu oleh artis lainnya nih guys, karena mereka itu meyakini akan bertemu artis-artis besar di pesta itu dan berharap bisa menjalin jaringan positif dengan mereka. Bukan hanya artis senior saja yang datang ke pesta itu. P. Diddy juga mengundang sejumlah artis yang masih kecil popularitasnya, alias artis baru yang masih berjuang. Bahkan orang biasa juga hadir di pesta itu. Ada perempuan dan banyak juga anak yang di bawah umur yang diundang oleh P. Diddy ke pestanya. Pesta ini dimulai biasanya dari siang hari. Di siang hari pesta berjalan seperti biasa. Menuju malam pesta berubah menjadi gila. Kalau dilihat dari luar ya terlihat biasa saja. Dan dari beberapa tamu yang diundang P. Diddy, mereka sebenarnya adalah korban karena mereka tidak tahu kalau akan mendapatkan kekerasan dan ancaman di sana. Beberapa orang yang ditargetkan P. Diddy, mereka akan dibius lalu dipaksa melayani P. Diddy, bahkan sampai harus melayani para PSK laki-laki yang sudah disewa oleh P. Diddy. Dan kemungkinan artis lain juga ada yang menikmatinya. Pesta gila itu dilakukan berhari-hari. Mereka diberi obat-obatan agar tetap patuh dan kuat. Bahkan meskipun mereka sudah lelah dan dehidrasi, P. Diddy akan tetap memaksa dan memberikan infusan ke orang yang sudah kelelahan agar mereka tetap tersadar dan terus melayani sampai P. Diddy merasa puas. Emang dasar sakit ya nih orang. Dan lebih mengerikannya lagi, semua korban itu direkam diam-diam. Di rumah P. Diddy ini di mana-mana ada kamera tersembunyi, bahkan di setiap sudutnya. Semua CCTV merekam peraselolean massal itu. Ketika hal itu terjadi, P. Diddy akan memantau alias menonton lewat rekaman. Hasil rekaman itu dia simpan dan akan dia gunakan sebagai ancaman dan pemerasan untuk semua orang yang ada di rekaman itu. Itu cara P. Diddy untuk mendapatkan koneksi yang lebih besar dan uang lebih banyak dari para korban. Agen federal pun sudah mengamankan semua rekaman itu. Ada banyak artis yang ada di dalam rekaman itu. Agen federal belum merilis siapa artis-artis yang terlibat di kasus ini. Karena belum dirilis, netizen kembali bergerak nih. Mereka tidak sabar menunggu siapa saja artis yang ada di rekaman pesta gila
pesta itu. Mereka kembali mencari jejak digital. Mereka mencari foto atau video yang menunjukkan beberapa artis yang hadir di pestanya P. Diddy. Pesta P. Diddy ini memiliki level untuk setiap tamunya. Semakin eksklusif tamunya, maka tamu itu akan mendapatkan akses ke semua ruangan yang tidak bisa dimasuki atau diketahui semua orang. Pesta P. Diddy ini benar-benar gila. Salah satu kegilaannya P. Diddy, dia akan menyuruh artis-artis pendatang baru untuk melakukan aktivitas peraselolean demi mendapatkan uang atau agar bisa memiliki kesepakatan bermusik dengan label besar berdasarkan rekomendasi P. Diddy. Dan dia tidak peduli meskipun itu anak masih di bawah umur. Sekarang kayaknya banyak artis yang lagi keringat dingin nih guys. Mereka takut karirnya hancur, apalagi kalau nanti aparat memanggil artis-artis yang ada di rekaman itu. Netizen tidak perlu melihat isi rekaman itu. Mungkin tidak akan ditunjukkan untuk umum juga ya kan? Cukup lihat saja foto-foto jadul yang beredar yang menunjukkan para artis ada di pesta itu. Tapi perlu digarisbawahi juga ya, para artis itu belum tentu ikut terlibat menjadi pelaku ya. Bisa aja mereka juga korbannya P. Diddy. Tapi yang pasti mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka memilih untuk diam. Padahal mereka yang hadir di pesta itu pasti menyaksikan perilaku yang tidak pantas di sana. Sampai saat saya melakukan rekaman ini, belum ada update resmi daftar nama artis siapa saja yang terlibat dalam kasus P. Diddy ini. Meskipun belum ada daftar resmi yang diumumkan, tapi sudah banyak muncul spekulasi kemungkinan siapa saja yang terlibat. Ada banyak artis terkenal yang muncul dalam spekulasi itu. Dan satu nama yang paling banyak diperbincangkan oleh orang-orang yaitu Justin Bieber. Nama Justin Bieber ramai dibahas karena dia diduga kuat sudah dijual oleh alias dia itu salah satu korbannya P. Diddy. Pada saat itu Asher lah yang memfasilitasi Diddy agar bisa menghabiskan waktu selama 48 jam bersama Justin Bieber. Saat itu Justin baru berusia 15 tahun dan masih menunggu rilis album debutnya seminggu lagi. Apa yang terjadi selama 48 jam itu masih dirahasiakan sampai sekarang. Namun mengingat Diddy ini dituding melakukan pelecehan dan pemerasan pada artis yang masih memanjat popularitasnya, maka spekulasi itu kayaknya sangat tepat untuk Justin Bieber. Dan bermunculan nih kalau Diddy kemungkinan besar sudah melecehkan Justin Bieber. Kasian banget ya Justin Bieber kalau itu benar-benar terjadi. Kayaknya traumanya itu gak akan hilang deh sampai kapanpun. Dan kemungkinan juga banyak korban yang di bawah umur yang sekarang sudah dewasa seperti Justin Bieber, namun tidak berani mengungkapkan apa yang mereka alami, sama seperti Justin Bieber. Hal itu pasti menjadi trauma terberat mereka sampai sekarang. Setelah dilakukan penyelidikan, P. Diddy akhirnya ditangkap pada tanggal 16 September tahun 2024. Jaksa menuduhnya terlibat dalam tindak pemerasan, perdagangan seks, kekerasan, penipuan, dan prostitusi. Tuduhan tersebut berdasarkan laporan dari 11 orang yang melaporkan telah menjadi korbannya P. Diddy. Dengan semua tuntutan itu dan bukti-bukti yang sudah ada, P. Diddy tetap membantah semua tuduhan itu. P. Diddy bahkan menolak untuk ditahan guys. Pengacaranya menawarkan jaminan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 755,8 miliar rupiah sebagai imbalan untuk status tahanan rumah dengan pantauan GPS dan pembatasan terhadap orang yang mengunjungi P. Diddy. Namun sayangnya jaminan itu ditolak jaksa. Ya iyalah, kurang ajar banget lu P. Diddy. P. Diddy sekarang ditahan di pusat penahanan metropolitan di Brooklyn, New York City. Sambil menunggu persidangan yang tanggalnya belum ditetapkan, jaksa sedang melakukan penyelidikan lebih dalam lagi terhadap dugaan kriminal yang dilakukan P. Diddy. Untuk saat ini, sudah ada 50 korban dan saksi sudah diwawancarai. Dan jika terbukti bersalah, P. Diddy akan didakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Pengacara P. Diddy yang mendengar itu tetap yakin kalau dia bisa membebaskan kliennya dari semua tuduhan itu. Sampai saat ini kasus P. Diddy masih menjadi konspirasi yang bermunculan di publik, bahkan semakin liar nih bolanya. Konspirasinya benar-benar merambat kemana-mana guys. Banyak masyarakat percaya P. Diddy adalah dalang dari kematian beberapa artis yang sudah meninggal dunia, dan salah satunya yaitu Tupac Shakur. Ngeri banget ya kalau itu benar-benar ulahnya si P. Diddy ini. Kayaknya semakin dikuliti semakin ngeri gitu si P. Diddy ini. Penyelesaian kasus ini mungkin akan memakan waktu lama. Semua orang pasti penasaran
penasaran dengan kebenaran yang sebenarnya seperti apa. Masyarakat juga berharap dan menuntut P. Diddy akan berkata jujur dan tidak membantah jika semua bukti itu memang menunjukkan Diddy bersalah. Dia harus tanggung jawab dan menerima hukuman seberat mungkin. Kita tunggu aja guys perkembangan kasusnya itu seperti apa. Dan untuk kali ini segitu aja guys. Jangan lupa di klik subscribe-nya. Sampai jumpa. Bye-bye.